kita percuma juga di burung bahan jantan tersebut di embun gitu. Kalau misalkan kita nggak pakai trik yang lain gitu. Trik yang lainnya saya katakan di sini adalah yes, ketemu lagi bersama saya Nay Permana di channel yang sama di YNP Boot Official. But yes, sebelum ke pembahasan, tolong di klik tombol subscribe-nya dan juga di klik tombol loncengnya dan juga di like, oke? Apalagi kalau nanti di share, saya tuh berterima kasih sekali karena biar saya berkembang dan saya terus memberikan, selalu hadir menemani tips-tips dan perawatan seputar lovebird atau burung yang lainnya, oke? Dan sebelum ke pembahasan juga tolong di follow Instagram saya di YNP Boot Official dan juga fanpage di Facebook di YNP Boot. Yes. Nah, kali ini saya mau membahas tentang pakan untuk lovebird jantan gitu. Apa sih yang cocok untuk pakan lovebird jantan, entah itu mau pakan untuk lovebird fighter dan juga mungkin untuk bahan lovebird jantan konslet gitu. Nah, seperti itu. Oke, langsung saja ke pembahasan. Saya ini ada dua bahan, adalah satu bahan tentang millet polos dan juga ada timun. Kapan sih memakai millet polos yang tepat untuk lovebird bahan jantan gitu, dan kapan untuk memakai timun yang tepat waktunya dia diberikan untuk si lovebird bahan jantan tersebut. Nah, jadi untuk pakan polos, millet polos ini coba diberikan dari awal mula kita merawatnya si lovebird jantan tersebut gitu. Jadi tanpa campuran apapun, hanya millet polos bersih saja diberikan setiap hari, dan juga pola mandinya basah kuyup untuk awal mula, entah itu mau pagi ataupun malam gitu. Dan untuk embun itu sudah menjadi kewajiban bagi si perawat lovebird jantan tersebut, misalkan embun itu memang sangat bagus untuk lovebird jantan, mempercepat PW-nya si burung jantan tersebut. Nah, tapi embun pun harus dengan cara yang tepat gitu. Misalkan kita percuma juga di burung bahan jantan tersebut di embun gitu kalau misalkan kita nggak pakai trik yang lain gitu. Trik yang lainnya saya katakan di sini adalah merembunkannya atau mengkolonikannya, bukan koloni, saya katakan merimbunkannya. Misalkan dari satu burung satu sangkar, jejer mau betina mau paud, mau balibu mau dewasa juga semuanya dijejer dengan jantan, bahan jantan tersebut. Nah, seperti itu. Yang saya mau bahas adalah gak banyak tentang millet polosnya, tapi saya akan bahas tentang timunnya gitu. Pernah gak melihat lovebird jantan yang jalan di gantangan, entah itu mau konslet, entah itu mau fighter gitu, melihat di sangkarnya itu nyempil tuh ada timun gitu. Pernah gak berpikir, oh ternyata burung jantan tuh bagus kayaknya dikasih timun? Iya, memang saya juga berpikir seperti itu dulu. Saya semuanya ketika saya melihat ada burung jantan dari tim lain yang bagus kerjanya, yang sip, oke, entah itu mau konslet, entah itu mau fighter, ada nyempil di sangkarnya ada timun, semuanya ketika pulang saya ke rumah saya beli timun secukupnya, lalu saya kasihkan semuanya ke bahan jantan yang ada di rumah, entah itu mau yang udah pasangan ataupun yang masih single gitu, semua kasihkan. Tapi ternyata cara tersebut itu kurang tepat, bukan kurang benar tapi kurang tepat gitu. Kapan sih yang paling tepat untuk memberikan timun ketika kita merawatnya? Jadi saya jelaskan dulu di sini. Awal mula merawat lovebird jantan, entah itu mau fighter, entah itu mau untuk bahan konslet,
kita fokus saja ke menurunkan atau menstabilkan emosinya dia, jangan menurunkan birahinya dia. Karena kita memainkannya sebuah logikanya kita, kalau lopet jantan itu wajib memakai pasangan. Itu saya pribadi memakai betina. Lopet jantan itu kita jangan fokus ke birahinya, tapi fokus ke awal mula, fokus ke menstabilkan emosinya gitu. Jadi awal mula kita merawat, milletnya harus polos berarti. Terus setelah itu kita fokus ke menurunkan atau menstabilkan emosinya, jangan birahinya gitu. Ciri-ciri lopet emosi tahu kan? Getap lah, loncat sana sini, manggil-manggil, nah seperti itu, naik turun apa gitu seperti itu. Nah itu ciri-cirinya tersebut gitu. Nah untuk birahi, setelah sudah emosinya turun, nanti birahinya yang kita atur itu baru kita memakai atau memasangkan si lopet tersebut dengan betina. Betina yang cocok, khususnya yang pilihannya dia yang dia pilih gitu, yang mau dia ngawin gitu. Nah seperti itu. Nah, kapan si Om memakai timun yang paling tepat untuk lopet jantan? Nah, setelah pasangan, mempunyai pasangan, dia mau ngawin, dia mau gacor di glodok ataupun digacor di sangkar bulat. Setelah mau kita tes ke lapangan nih, kayaknya udah enak nih burung. Udah gacor-gacor di rumah, udah PW. Nah, barulah kita memakai timun ini gitu, timun ini. Dan biasanya saya pribadi, tapi entah yang lain sama atau enggak gitu. Ini saya pengalaman pribadi ketika saya mempunyai bahan lopet jantan yang saya rawat, entah itu mau konset ataupun fighter, saya tidak membawa si betinanya ke gantangan gitu. Biasanya saya seperti itu. Saya dibiasakan aja burungnya masukin ke sangkar lomba, tapi tanpa betina, bawa aja langsung gitu. Nah, saya beberapa kali pun seperti itu, tidak membawa dengan betinanya. Kenapa? Karena saya membiasakan lopet tersebut tanpa betina untuk bunyi gitu. Nah, logikanya seperti itu. Biarkan dia bunyi tanpa dengan betinanya, karena untuk digantang di atas juga masa harus sama betinanya gitu. Nah, saya biasakan seperti itu. Saya logikanya seperti itu. Tapi tanpa kecuali lapangannya yang jauh baru saya bawa gitu. Lapangan jauh baru saya bawa gitu. Setelah nyampe lapangan, biarkan dulu sama betinanya beberapa jam atau beberapa ya situasional ya kan untuk waktunya, baru saya cabut. Tapi tetap nantinya disendirikan sampai mau naik gantangan gitu. Nah seperti itu, kecuali lapangan yang jauh. Nah untuk timun ini berfungsi ya bisa katakan untuk menurunkan birahi, tapi ada juga yang berpersepsi untuk menurunkan emosi. Tapi saya katakan entah itulah pendapat orang lain apapun, tapi yang jelas ini adalah cara pakainya si timun ini setelah si jantan itu mempunyai pasangan, itu yang paling tepat kalau menurut saya gitu. Nah ini sedikit bocoran saja dari saya, nggak panjang, yang penting mudah dipahami bahwa timun pun bagus untuk lopet jantan, tapi pakannya harus polos. Tapi dengan cara kapan ini menggunakan timun ini diberikan untuk si lopet jantan tersebut. Nah seperti itu. Saya kasih bocoran setelah memakai pasangan dan mengetesnya ke gantangan. Nah seperti itu. Kali ini hanya ini saja pembahasannya, nggak lain. Terus Om ada yang lain-lainnya nggak? Ada lah yang lain-lainnya gitu. Lopet jantan itu awal mula kita ini sebenarnya udah dibahas sih di video yang merawat lopet jantan konslet. Nah seperti itu. Tapi ini kita bahas lagi di sini bahwa lopet jantan itu harus dirembunin gitu. Sebanyak-banyaknya lebih bagus gitu dirembunin. Misalkan kalau ada 3 bahan itu rembunin dengan burung yang lain gitu. Seperti itu dan terus seperti itu. Dan jangan lupa dijemur mandinya dijemurnya jangan terlalu. Jadi intinya gini. Jemur jangan terlalu lama, tapi lebih banyak mandi. Nah, seperti itu, oke? Nah, untuk seperti itu. Dan ini sangatlah awal banget merawat lopet jantan. Ini saya katakan konten di sini konten umum gitu, untuk ini ya kan.
apa sih yang disebut umum maksudnya? Jadi umum ini khusus bahan jantan fighter dan jantan konslet gitu. Jadi boleh menggunakannya cara ini. Enggak. Kenapa Om kok bahasanya beda? Misalkan di video yang kemarin yang tentang luput jantan konslet itu pembahasannya burung pakan kenceng terus jemurnya dikurangin ya. Ini kan hal yang umum saya ambilnya. Jadi tentang ini khusus untuk lopet fighter dan lopet jantan konslet awal mula seperti ini. Kalau kemarin untuk bahan konslet jantan, ya kan. Nah, kalau kali ini saya tentang ada dua kategori gitu. Dua kategori untuk lopet jantan fighter dan lopet jantan bahan konslet. Nah, seperti itu. Oke. Jangan lupa di subscribe channelnya saya, terus di like, di share, di komen. Kalau ada pertanyaan nanti ditanyakan di kolom komentar. Terus selalu salam santun dan tetap rendah hati. Semoga semuanya luput mania di seluruh Nusantara saya doakan maju lagi dan tetap terus guyub rukun ya kan. Nah oke, saya Naif Permana di YNP Bud Official. Salam santun luput mania Nusantara. But yes.